Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida dari jurusan Aktuaria, Fakultas Sains Aktuaria, Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah. Nah, di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari bahasa Indonesia, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Nah, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Nah, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Nah, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Nah, adapun perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa tertulis seperti tulisan pada batu nisan, terus hikayat raja-raja Pasai, sejarah Melayu, terus bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Nah, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Nah, kemudian bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Nah, selain menjadi bahasa perhubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa Indonesia, bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan Nusantara. Nah, yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Nah, terus bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu bahasa Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti, dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan oleh penggunanya. Terus yang kedua ada bahasa Melayu tinggi yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Nah, kemudian telah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia, yang merupakan suatu hal yang mengembirakan, yaitu yang pertama itu dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti di Indonesia. Bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Nusantara. Nah, namun justru karena pertimbangan itu juga pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Nah, yang kedua yaitu mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa, tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem, leksikal, dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Nah, faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Nah, pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, pada saat itu
para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama yaitu bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yaitu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sangat penting seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36. Jadi kesimpulannya, jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara, hal inilah yang selama ini tidak diketahui oleh semua anak muda maupun pelajar. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama anak muda dan pelajar, yakni agar jiwa nasionalisme dan patriotismenya terus terjaga. Hal ini berhubungan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin kritis akan jiwa nasionalisme tersebut. Nah, dilihat dari hasil penelitian tentang kedudukan dari fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar, tampak jika sebagian besar pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas akan merusak tatanan kebahasaan yang telah dilakukan di negara Indonesia ini. Nah, sebagai calon pendidik dalam kegiatan belajar mengajar harus diharapkan cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Karena hal ini nantinya sangat berpengaruh terhadap pola pikir para pelajar, sehingga harapan nantinya akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang sejarah Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ada sedikit manfaat dari saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.